Shalom, selamat malam ya di sana ya. Baik, saya Pendeta Fernando Sinaga mengucapkan puji Tuhan dan haleluya kepada kita semuanya hadir hari ini. Hari ini adalah ibadah pertama ya di Januari, ibadah WEK di GBD Samuel. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya rindu kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, kami bersyukur untuk sepanjang hari-hari, sepanjang minggu ini, di mana penyertaan Tuhan kami terima. Tuhan, hamba sama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan GPDI Samuel di Rumbai Pekanbaru bersama-sama berdoa kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan turut campur tangan menjamah setiap kami. Hari ini kami rindu mendengarkan firman Allah. Berbicaralah, bersabdalah. Kami juga berdoa untuk GPDI Samuel Panam. Kiranya Tuhan memberkati ibadah di sana, bahkan Tuhan memberkati pengembangan di sana. Tuhan tarik jiwa-jiwa dari barat, timur, utara, selatan ke GPDI Samuel Panam. Kami berdoa untuk seluruh pengerja, Tuhan berkati Ibu Pendeta R. Pangabian, mama kami. Kami berdoa berikan kesehatan kepada hambamu, hikmat, marifat terus kau berikan kepada hambamu. Tuhan, kami juga berdoa berikan kesehatan kemanapun mama berjalan, kemanapun ibu berjalan. Tuhan, kirimkan malaikat menjaga, kirimkan orang-orang yang tepat untuk berdiskusi, kirimkan orang-orang yang tepat untuk mengambil keputusan. Kami percaya pemerintah Riau, Indonesia juga memberkati GPDI. Hari ini kami percaya Tuhan turut campur tangan segala perkembangan GPDI Samuel untuk berkarya, untuk menjadi berkat bagi Riau, bagi Sumatera, bagi Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi teman-teman, bagi jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Tuhan, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Baik, kita bersyukur untuk Januari ini. Waktunya semakin cepat. Kemarin baru Desember, sekarang sudah Januari, sebentar lagi Februari. Saya berdoa semua yang hadir hari ini Tuhan berkati, Tuhan beri perlindungan kemanapun kita pergi, Tuhan sertai, bahkan Tuhan kirimkan malaikat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Baik, senyum kiri, senyum kanan. Amin. Walaupun kita pakai masker ya. Baik, jangan lupa kita pakai protokol, pakai masker. Ya, saya itu pakai masker sehari 2 kali karena masker ini memang masker yang sudah SOP tinggi, sudah standar operasional tinggi. Per 4 jam saya ganti. Saya punya aktivitas dari jam 8 sampai jam 12, jam 1 saya ganti sampai jam 8 sampai jam 4 sore. Ya. Saya juga menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ya, Indonesia hampir 1 juta kena corona, angka sangat tinggi. Kita selalu berdoa, Tuhan berikan perlindungan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik, saya ada ilustrasi untuk saudara. Seekor anak katak sangat takut. Ya, seorang anak katak yang berdiskusi dengan mamanya, dengan ibunya. Ilustrasi ini akan menggambarkan beberapa khotbah, topik khotbah hari ini. Seekor anak katak sangat takut ketika langit gelap, dan seekor katak ini berkata kepada mamanya, "Bu, apa kita akan binasa? Kenapa langit tiba-tiba gelap?" Ya, seekor katak ini surprise, terkejut karena dilihatnya langit gelap. Sang ibu menjawab dengan senyum, "Anakku, itu bukan pertanda kebinasaan. Itu justru pertanda baik." Ibunya memberikan ketenangan. Anak katak itu pun mulai tenang. Namun ketenangannya tidak berlangsung lama. Tiba-tiba angin kencang bertiup. Lagi-lagi suatu pemandangan menakutkan buat si katak kecil ini.
"Ibu, itu apa lagi?" tanya si anak sambil bersembunyi. "Anakku, itu cuma angin. Itu pertanda kalau yang kita tunggu pasti datang," tambahnya dengan tenang. Tiba-tiba ada suara petir, bler, ya. Sontak dia kaget, apalagi kilatan cahaya putih menjadi anak kata ini ketakutan, menyeramkan seperti itu. Kemudian orang tuanya atau ibunya bilang gini, "Sabar anakku, itu cuma petir. Itu tanda ketiga kalau kita tunggu tak lama lagi datang. Keluarlah, pandangi tanda-tanda yang tampak menakutkan itu. Bersyukurlah karena hujan tak lama lagi datang," ungkap sang induk dengan tenang. Anak katak itu pun keluar dari balik induknya. Ia memandangi langit yang hitam, angin yang bertiup kencang, sembaran petir yang begitu menyilaukan. Tiba-tiba anak katak ini berteriak, "Ibu, hujan datang, hore!" Dia bergembira, dia exciting, dia berbahagia. Akhirnya anak dan ibu katak ini berbahagia bisa bermain hujan. Anak dan ibu katak ini suka hujan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkenanan Tuhan kadang tampil melalui cara yang tidak diinginkan. Ia tidak datang diiringi dengan tiupan seruling merdu. Ia tidak datang diiringi dengan musik yang bagus. Tidak diantar oleh pelayan-pelayan yang rupawan, tidak disegarkan dengan wewangian yang harum. Persis seperti anak katak yang sangat ketakutan saat langit hitam, angin yang bertiup kencang, dan kelihatan petir yang menyilaukan. Padahal itulah sebenarnya tanda-tanda hujan, tanda-tanda yang akan diturunkan segala kelimpahan. Jangan takut melangkah Bapak Ibu di 2021. Jangan sembunyi dari kenyataan. Hadapi saja, karena dalam kesukaran dan kesulitan hidup pasti ada jalan keluar. Beberapa waktu lalu saya mengatakan bahwa Tuhan rindu melindungi saudara. Tema kita untuk 2021, doa kita 2021. Kiranya Tuhan memberi perlindungan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Ada 3 langkah. Yang pertama, menerima kuasa Roh Kudus. Ingat, sumber dari segala sumber kuasa itu, sumber dari segala sumber perlindungan itu datangnya dari Tuhan melalui Roh Kudus. Kita gereja Pentakosta layaknya untuk selalu meminta api Pentakosta itu, meminta api Roh Kudus itu. Yang kedua, miliki identitas baru. Artinya ketika Anda dan saya, ketika Bapak, Ibu, dan saya menerima Roh Kudus, identitas kita berbeda dari yang lain. Saya ingin kita punya kesadaran, hari ini kita hari punya identitas anak raja. Kita mesti yakin bahwa kita ini umat yang disayang Tuhan. Kita mesti yakin bahwa kita ini biji mata Tuhan. Amin. Kita pasti dilindungi Tuhan. Itu identitas kita. Yang ketiga, setelah Anda punya kuasa Roh Kudus, setelah Anda percaya bahwa Anda punya identitas baru, yang ketiga, mari kita melangkah dengan pola-pola yang sukses, dengan pikiran-pikiran positif. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengundang Anda dan saya untuk membuka Alkitab. Kita baca sama-sama Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Saya bacakan untuk saudara ya. Haleluya. Di belakang saya itu ada pajangan lukisan legacy atau warisan 2020 kemarin. Itu anniversary saya sama istri. Ya, itu dilukis pakai lukisan yang terbaik ya. Saya sayang sama istri saya sayang sama putra-putri saya. Baik, kita buka Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Saya baca untuk saudara ya. Janganlah takut. Nah, ini perintah Tuhan. Ini anjuran Tuhan. Ini perkataan Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau.
Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Sekali lagi, janganlah takut. Nah, ini mesti kita ucapkan. Hei hatiku, jangan takut. Karena apa? Tuhan menyertai aku. Janganlah bimbang. Kenapa? Tuhan itu Allahku. Tuhan yang meneguhkan aku. Bahkan Tuhan yang menolong aku. Tuhan, perhatikan, yang memegang aku dengan tangan kanannya. Bahkan membawa kemenangan. Allah yang berjanji. Tuhan yang berjanji untuk 2021. Tuhan yang akan menyertai kita. Tuhan yang akan membimbing kita, Tuhan yang akan meneguhkan kita, Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan memegang tangan kanan kita, dan Tuhan sendiri yang membawa kemenangan. Itu perkenalan Tuhan. Nah, saya menghimbau seluruh jemaat GPD Samuel punya pola pikir ini, punya konsep ini. Tuhan datang ke gereja kita, Tuhan datang ke hidup saudara dan saya dengan mengatakan jangan takut untuk 2021. Amin. Halo. Jangan takut untuk 2021. Dalam menghadapi masalah seberat apapun, tak perlu kita takut dan stres. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Dia selalu punya cara untuk menolong kita dengan cara yang penuh ajaib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika dihadapkan pada hal-hal yang tak masuk akal, seharusnya kita terdorong untuk semakin melekat kepada Tuhan dan mengandalkannya. Mari saya selalu mengencourage kita, selalu mendorong kita untuk memiliki saat teduh, untuk memiliki hubungan sama Tuhan, untuk memiliki hati yang bersyukur pada Tuhan. Baik, kita buka lagi 1 Korintus 2:9. 1 Korintus 2:9. 1 Korintus 2:9 saya baca untuk saudara. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka apa? Yang mengasihi Dia. Ini kuncinya. Saya mendorong seluruh jemaat GPDI Samuel. Saya mendorong bapak-bapak, saya mendorong ibu-ibu, saya mendorong muda-mudi, saya mendorong anak sekolah minggu. Kasihilah Tuhan. Ketika bapak, ibu, dan saya mengasihi Tuhan dengan murni-murni saja, maka firman ini kepada kita, ayat ini kepada saya dan saudara. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka, untuk jemaat GPD Samuel. Amin. Untuk bapak ibu, untuk pengerja, untuk generasi baru, untuk anak sekolah minggu, semua kita diberi janji Tuhan. Amin. Masih ingat khotbah saya beberapa waktu lalu? Stop protes, ikut proses, terima progres. Sekali lagi saya remind ya. Stop proses, ikut proses, terima progres. Terima promosi, terima peningkatan. Amin. Terima perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejarah Alkitab mencatat tokoh-tokoh yang berhasil harus melewati 3 langkah ini. Tokoh-tokoh nabi-nabi besar, nabi kecil, rasul-rasul, para murid, bahkan raja-raja di Alkitab melalui proses ini. Dan saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, akan tiba waktunya, indah pada waktunya promosi itu datang, indah pada waktunya progres itu akan datang, indah pada waktunya peningkatan itu akan datang ke rumah kita, ke bapak, ke ibu, ke anak-anak. Semuanya Tuhan jaga dan lindungi. Stop protes,
ikut progres, ikut proses, terima progres. Saya ingat dengan 5.000 jemaat, 5.000 jiwa yang menerima mukjizat ketika mereka diberi makan kelimpahan. Tapi dari 5.000 ini Tuhan saring. Dari 5.000 ini ada 500 jiwa yang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Dan Allah mengatakan, aku akan mengirimkan penghibur, aku akan mengirimkan Roh Kudus kepadamu. Lihat, dari 500 jiwa yang menyaksikan Yesus naik ke surga, Alkitab mencatat ada 120 murid saja. Bayangkan, dari 5.000 yang makan dan menerima mukjizat, sisa 500 yang menyaksikan Yesus naik ke surga, hanya 120 jiwa, 120 murid yang menerima janji surga. Tuhan tidak terlalu tertarik dengan jumlah yang banyak. Tuhan lebih suka dengan kualitas, dengan proses yang kita alami. Dari 5.000 jiwa yang menerima, melihat mukjizat, 5.000 orang makan, mukjizat terjadi. Tapi yang 500 yang respon melihat Yesus naik ke surga, dan Allah berjanji, aku akan kirimkan penghibur yang lain, aku akan kirimkan api Pentakosta. Tapi yang terjadi bukan 500 yang menyaksikan itu, hanya 120 murid. 120 murid. Kenapa yang terjadi? Yang tadi, stop protes, stop komplain, stop mengeluh, ikuti saja prosesnya Tuhan. Setelah kita melewati prosesnya Tuhan, baru akan terima api Pentakosta, terima progres, terima promosi, terima peningkatan, terima perlindungan, terima mukjizat. Amin. Kuasa itu datang bukan karena perjalanan dunia, perjalanan keliling dunia. Kuasa itu bukan datang dari perjalanan ke Danau Toba. Kuasa itu bukan datang dari perjalanan ke Jakarta. Tapi kuasa itu datang karena apa? Jalinan hubungan dengan Tuhan Yesus. Jalinan hubungan yang punya kuasa. Saudara dan saya, Bapak, Ibu dan saya punya kuasa bukan karena Anda dan saya keliling dunia. Bukan karena Anda pergi ke Jakarta, bukan karena Anda pergi ke Malaysia, tapi karena apa? Kita punya jalinan hubungan, relationship sama yang punya kuasa. Baru saudara dan saya menerima kuasa itu. Tetap melekat, sekali lagi, tetap melekat dengan Tuhan. Sesibuk apapun kita, sesibuk apapun keluarga kita, sesibuk apapun kampus saudara, sesibuk apapun pekerjaan kita, mari diawali dengan hubungan sama Tuhan. Apa itu hubungan sama Tuhan? Martamiah, berdoa, hati yang berdoa, pribadi yang berdoa, keluarga yang berdoa, gereja yang berdoa. Lihat, ketika kita punya hubungan sama Tuhan, maka kuasa itu akan ditransformasikan, akan dimanifestasikan kepada saudara. Nah, saya berdoa, jemaat GPDI jemaat yang berkuasa, jemaat GPDI jemaat yang dilindungi Tuhan, jemaat GPDI jemaat yang di cover Tuhan, jemaat GPDI jemaat yang selalu dikawal oleh para malaikat Tuhan. Amin. Amin. Nabi Musa, ya, tokoh Nabi Musa. Nabi Musa itu diambil dari air. Kita tahu kala itu yang mengambilnya adalah putri Fir'aun. Orang tuanya tidak protes. Mungkin kenyamanannya terganggu. Bayangkan anaknya, anak kandung dari Musa itu, Musa pasti merasa ketakutan. Bayangkan mamanya mengizinkan keranjang masuk ke sungai Nil di situ. Ya. Dia tidak protes dengan cara itu. Mungkin kala itu sedang terjadi krisis. Tapi mamanya tidak protes. Hari-hari ini banyak pandemi, banyak
krisis. Tapi saya menghimbau saudara, jangan protes di hadapan Tuhan. Ikut saja proses. Benar, orang tuanya ikut proses. Musa pun ikut proses. Mengikuti proses SOP di istana. Musa ikut proses bahkan di padang gurun. Bayangkan tidak tanggung-tanggung. 40 tahun ikut proses. Hatinya diproses sampai murni. Bukan setahun Pak, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bukan 5 tahun. 40 tahun, bukan angka yang singkat. Kadang-kala Tuhan izin kita proses sampai murni, sampai bersih, sampai suci, sampai kudus. Amin. Tuhan rindu gereja kita gereja kudus. Tuhan rindu kita pribadi-pribadi yang kudus. Harus ditampi, harus disaring, harus difilter, harus dimurnikan. Sebab itu mari kita ikut proses. Hati ini diproses sampai murni. Makanya saya menghimbau seluruh jemaat Tuhan, mari kita melayani Tuhan murni-murni saja. Nggak usah ada embel-embel, nggak usah ada udang di balik bakwan, nggak usah ada cengkune, nggak usah ada tedeng aling. Langsung murni saja ketika ke gereja untuk Tuhan, melayani untuk Tuhan, memuji Tuhan untuk Tuhan, memusik untuk Tuhan, operator LED untuk Tuhan, soundman untuk Tuhan, jadi usher untuk Tuhan, penyanyi untuk Tuhan, khotbah pun untuk Tuhan. Amin. Saya sangat exciting, saudara saya punya kemampuan, punya kerinduan untuk ikut proses. Saya pun banyak diproses Tuhan. Saya banyak pindah-pindah kota. Ketika saya datang dari Pekanbaru ke Jakarta, saya diproses Tuhan. Kemudian ke Jawa Tengah, di Klaten, saya proses Tuhan. Kemudian kembali ke Jakarta, edukasi pendidikan diproses Tuhan. Kemudian saya melayani sampai ke Banjarmasin, Pontianak, Balikpapan, Sulawesi, apalagi ke Papua. Tuhan proses. Kembali sekarang ke Jakarta, Tuhan proses. Ketika saya berhenti, ketika saya banyak mengalami hambatan, saya tidak protes. Saya ikuti proses, saya ikuti banyak langkah-langkah itu. Ketika saya protes, maka berkat Allah berhenti. Ketika saya protes, maka berkat Allah akan terhambat. Saya mulai mengerti, ketika kita ingin ikut proses, di situ Tuhan siapkan promosi. Amin. Amin. Kita lihat Raja Daud. Raja Daud ini umur 15 tahun, dia baru diurapi oleh Tuhan. Ada seorang nabi yang bernama Samuel, pertama kali dia diperintahkan Tuhan, cari Daud, cari raja bagi Israel. Apa yang terjadi? Umur 15 tahun, Nabi Samuel mengurapi dengan minyak. Diurapilah Raja Daud. Umurnya baru 15 tahun. Pertanyaan, apakah setelah didoakan besoknya langsung jadi raja? Tidak. Sama dengan gini, ketika Bapak Ibu didoakan, saya doakan, Tuhan diberkati engkau. Apa besok jadi berkat? Belum tentu. Harus ada proses dulu. Ketika kita penuh Roh Kudus, apakah IQ kita langsung naik? Tidak. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, apakah kita langsung berubah, diberkati? Yang tidak punya rumah jadi punya rumah, yang tidak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan, yang tidak punya tanah? Tidak. Ada proses. Ada standar operasional surga, ya. SOS, standar operasional surga. Ada SOP, standar operasional prosedur, yaitu ikuti dulu proses. Lihat, ketika Daud jadi remaja 15 tahun, dia baru jadi raja umur 30 tahun. Bayangkan, dia tunggu 15 tahun baru doanya menjadi kenyataan. Ketika detik itu diurapi, detik itu didoakan oleh Samuel. Gereja kita namanya Samuel, gereja kita itu gereja yang mengurapi. Nah, saya mengimbau, saya sebagai gembala GPD Samuel, saya sebagai hamba Tuhan,
mengurapi saudara. GPD Samuel mengurapi seluruh jemaat Tuhan. Doa kami, hamba-hamba Tuhan yang ada di GPD Samuel. Doa saya, doa mama saya, doa kakak saya, doa abang saya, doa kita semuanya. Seluruh hamba-hamba Tuhan, pengerja GPD Samuel. Doa kami adalah semua kita, semua jemaat Tuhan di tahun 2021 diurapi Tuhan menjadi kepala. Amin. Menjadi majikan. Yang tidak punya tanah menjadi punya tanah. Ya, yang belum punya pekerjaan punya pekerjaan, yang belum punya anak punya anak tahun ini, yang belum punya rumah 2021. Itu doa kami. Yang sakit disembuhkan, itu doa kami. Lihat, Daud mengalami proses. Dia tidak protes kepada abang-abangnya. Dia tidak protes kepada Saul. Dia tidak protes dengan kerajaan kala itu. Dia tidak protes kepada orang lain. Dia ikut proses. Sekalipun jujur ngomong, hatinya pasti tersayat-sayat. Hatinya tersayat-sayat. Mungkin Anda dihina orang lain, orang tua dihina oleh anak-anakmu. Udahlah, Tuhan yang membalasnya. Ikut proses. Saya kasih kesimpulan. Stop protes, ikut proses, terima progres. Progres itu artinya peningkatan. Amin? Amin? Tuhan sudah sayang kita semua. Tuhan sayang saya, Tuhan sayang seluruh jemaat Tuhan. Bagian kita adalah dekat sama Tuhan dan selalu bersyukur. Puji nama Tuhan. Ayat terakhir untuk kita semuanya. Ayat terakhir untuk kita semuanya. Yosua 21 ayat 45. Yosua 21 ayat 45. Perjanjian lama ya. Yosua 21 ayat 45. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Amin. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Di sini ada kata-kata kaum Israel. Siapa itu? Saudara dan saya. Hari ini kita baca sekali lagi, tapi mengulangi kata-kata ini. Kaum Israel. Kita ulangi ya. Contoh, nama saya Fernando. Saya ucapkan dulu, nanti Anda boleh mengikutinya. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada Fernando, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Baik, saya mengundang kita baca ayat ini sekali lagi dengan menyebutkan nama kita masing-masing. Ganti kata-kata kaum Israel dengan kata masing-masing. Oke? 1, 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada Fernando, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Saya berdoa di Januari ini kita punya waktu sama Tuhan diperbanyak. Bila perlu baca firman, bila perlu bersyafaat, bila perlu banyak waktu doa. Saya selalu menghimbau jaga protokol kesehatan, pakai masker, ya berfoto boleh, tapi jangan lupa pakai masker. Kemudian cuci tangan serta jaga jarak. Amin. Berhikmat kemanapun Anda keluar, berhikmat. Jangan si panggarong, jangan sosok kuat, sosok jago. Nanti kena virus, kasihan. Ya, kembali saya menghimbau saudara protokol kesehatan. Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita. Mari kita berdoa. Saya mengundang Anda dan saya tundukkan kepala. Kita berdoa sama-sama. Tuhan, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada seluruh jemaat Tuhan di GPD Samuel. Hari ini hamba berdoa kiranya Tuhan turut campur mendengar setiap kami. Kami minta kemampuan dari surga agar kami stop protes, ikut progres, terima progres.
Stop protes, ikut proses, terima promosi. Tuhan, hamba berdoa, seluruh jemaat yang hadir, berikan perlindungan Tuhan. Lindungi keluarga kami, lindungi anak-anak kami, lindungi usaha kami, lindungi rumah kami, lindungi gereja ini Tuhan. Hamba berdoa seluruh yang hadir, Tuhan, terjadi peningkatan untuk 2021. Yang belum punya rumah, berikan rumah. Yang belum punya kursi, berikan kursi. Yang belum punya pekerjaan, berikan pekerjaan. Yang belum dipromosi, kami percaya 2021 terjadi promosi, terjadi peningkatan, terjadi progres dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk GPDI Samuel Panam, Tuhan lindungi, kirimkan jiwa-jiwa dari barat, timur, utara, selatan. Bahkan Tuhan berkati pemerintah yang ada, berkati pemerintah Riau, berkati seluruh rakyat Riau, berikan kedamaian, ketenangan. Kami percaya Tuhan pasti memberkati kami. Hamba berdoa, Tuhan, oh haleluya, mari angkat tanganmu ke surga. Angkat tangan ke surga. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang angkat tangan hari ini. Tuhan, hamba berdoa, kami percaya malaikat surga menjaga, mengawal setiap kami. Kemanapun hamba-hambamu, kemanapun umatmu melangkah, kirimkan malaikat menjaga, melindungi kami. Hari ini kami berdoa Tuhan, berkati seluruhnya kami. Berkati jemaat GPDI Samuel. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati ya. Shalom, shalom, shalom.